siang pemirsa, kita ketemu lagi dengan channel Bang Le. Saya kedatangan Magicom rusak. Menurut yang punya ini tidak bisa untuk menanak nasi mentah, nasinya mentah. Saya akan mencoba memperbaikinya ya. Kita lihat seksama. Ini kondisinya masih cukup baik seperti ini, masih baik. Nah, masih seperti belum lama ini, tapi sudah tidak bisa untuk menanak nasi. Kita coba, kita cek ya, apa benar ini sudah menyala. Kita colokkan, ternyata lampu indikatornya bagian pemanas untuk penghangat nasi juga mati, bagian jok atau bagian masaknya juga mati. Jadi ini ada kerusakan di bagian dalam. Seperti apa? Oke, kita cek saja. Oke, langsung kita bongkar saja. Ini dikeluarin dulu tempat penanak nasinya. Videonya terlalu dekat. Oke, kita bongkar ya, seperti apa. Ini sepertinya sudah pernah dibongkar. Kita lepas bagian baut kelihatan nggak? Baut ini bagian bawah kita bongkar. Seperti ini. Bagian samping juga ada dua baut, kita lepas. Oke, coba kita songket. Ini kelihatan, dilihat ininya ya, video kameramennya ini bocil. Coba sebentar, nih kameramennya bocil ya, kameramennya bocil, gangguin saja dari tadi, jadi disuruh video. Pegang lagi, dipegang sini, dilihat bisa. Ini dalamnya seperti ini. Apa yang rusak? Wah, ternyata banyak ceceknya ini. Tuh, ceceknya banyak sekali. Kita keluarin saja di sini. Ini konslet. Banyak sekali cecek. Kenapa cecek bisa masuk seperti ini? Ini biasanya setelah nasi diambil. Video dilihatin. Ini ceceknya banyak banget. Ini biasanya setelah nasi diambil, ini tutup dalam keadaan terbuka lama sampai dingin seperti ini. Jadi tutup dibiarkan terbuka. Nah, ini ketika dingin cecek pasti akan masuk. Nah, masuk itu ketika ada orang, dia larinya ke bawah sini, dia terjebak di bagian bawah dan akhirnya menjadi kering seperti ini ya, menjadi kering seperti ini cecek. Ini ceceknya banyak sekali. Ini bisa menjadikan konslet, biasanya konsleting atau arus pendek, karena dia juga penghantar listrik kalau nyangkut di bagian-bagian yang terbuka. Nah, seperti itu ya. Ini ceceknya banyak sekali tuh. Wah, banyak sekali. Nah, ini ada kabel yang tidak terpasang. Ini di mana ini?
Oke, seperti ini apanya yang rusak. Ini sikring, kemungkinan ini ada di sikring sini, di sikring. Coba kita cek ya, kita cek. Pegangin ini di kamera ya, dilihatin. Ini menggunakan alat seperti ini, kita cek satu persatu. Ini salurannya masuk ke sana. Oh, di sini bisa sudah. Oke, coba yang bagian sininya. Oh, ini nyala. Terus bagian sini ini nyala, tapi ini ada bagian yang terputus. Ini biasanya karena menggunakan rangkaian seri, jadi kalau putus satu putus semua, jalurnya tidak masuk. Ini nyala, coba saklarnya nyala. Ini saklarnya nyala, saklarnya hanya 2 titik, biasanya ini ada 3, tapi ini hanya 2. Ini yang di video ini, ini yang di video ini tidak bisa menyala atau arusnya tidak masuk, harusnya tidak bisa masuk seperti ini. Ini kerusakannya nanti kita cek satu persatu. Untuk sementara kabel ini aman ya, kabel colokan aman, sudah saya periksa. Seperti ini menyala, berarti ini tidak rusak sikringnya. Sikring ini tidak rusak. Terus pemanasnya ini, pemanasnya ini juga bagian sini ini menyala, artinya dia masih dalam kondisi baik. Nah, ini kemungkinan ada di bagian saklar, bagian saklarnya. Bagian saklarnya itu seperti apa? Ini bagian saklar otomatis seperti ini. Bagian saklar otomatisnya seperti ini. Kita cek. Ini menyala. Saat terputus apakah masih menyala? Oh, ternyata menyala. Ini error di bagian sini. Ini error ya. Error ini, jadi arusnya tidak terputus terus, nyambung terus, artinya terputus ini. Seperti ini. Jadi terputus. Untuk mengenai kabelnya ini aman semua. Set. Sini kamera. Ini kita terangkan. Ini jalur dari PLN, yang satu melewati sikring, kemudian masuk ke bagian melalui sikring ini ya, masuk ke bagian elemen pemanas ini yang untuk menanak nasi. Bagian penanak nasinya ini di sini, terus keluar lagi ke sini melewati kabel merah ini masuk ke saklar otomatis. Jadi ketika sudah matang, jadi dia terputus arusnya, harusnya putus seperti ini. Nah, ini bagian otomatis temperatur. Bila sudah matang nasinya, dia akan terlepas dari pengaitnya di dalam atau magnetnya. Ketika dia terlepas, dia akan memutuskan arus ini harusnya, tapi ini tidak berfungsi, sudah tidak berfungsi sepertinya. Jadi perlu diperbaiki, perlu dicek. Nah, ini bagian dalam yang ini adalah elemen penghangat ya, penghangat nasi biar hangat terus seperti ini.
Oke, nanti saya cek. Ini bagian sini nyambung terus, nanti kita bongkar. Kita bongkar bagian saklarnya ya. Oke, seperti ini. Merah di atas. Bapak. Oke pemirsa, ternyata sudah saya lepas ini ya, sudah saya lepas ini switchnya, switch otomatisnya. Ini ternyata berfungsi dengan baik, masih berfungsi. Ini putus. Oke, berarti ini bukan kendalanya, bukan di situ. Oke, ini sudah saya pasang kembali. Seperti ini cara kerjanya. Coba kita colok saja. Kita colok ke arusnya seperti apa. Seperti ini ya. Ini setrumnya masuk. Arusnya masuk. Oke, tapi ini tidak tahu panas atau tidak, nanti kita coba. Tapi ini lampunya memang, indikator lampunya tidak mau menyala. Tapi setrum masuk. Ternyata kerusakannya ada di bagian elemen pemanas bagian tutup. Ini sudah kita lepas, kita cek dari sini ya, dari sini ke sini itu tidak ada arus. Kalau seperti ini masih ada arus. Setelah dilepas ternyata ini putus, tidak nyambung. Berarti kendalanya ada di bagian elemen ini putus bagian tutup, yang bagian pemanas di bagian tutup. Nanti kita bongkar bagian tutupnya. Ini pemirsa, kita buka bagian tutupnya. Ini penyakitnya ada di sini. Ini elemen bagian atas. Ini fungsinya untuk pemanas bagian tutup, agar uap yang ada di tutup itu tidak jatuh ke nasi sehingga tidak basi. Kalau kebetulan ini modelnya, ini rangkaiannya seri, jadi kalau putus satu, sistem kelistrikan di dalam juga ikut terputus. Ini seperti ini. Coba kita cek. Ternyata betul, ini ada kabel yang putus, kabel merah ya, kabel merahnya ini putus. Ini disambung nanti ya. Oke, kita sambung saja ya. Ini disambung kabel ini ya yang putus ya, kabel elemen ini putus, sudah ketahuan penyakitnya sehingga dia tidak bisa beroperasi atau tidak bisa menyala atau mengalirkan arus listrik. Ini sudah saya lepas bagian casing penutupnya seperti ini ya, di bagian engsel tutup. Ini nanti kita sambung dan kita coba seperti apa. Sudah kita sambung ya. Ini diberi penambahan kabel biar tidak terlalu ketarik. Kita sambung, kita pasang kembali. Hanya seperti ini. Semoga penyakitnya hanya di bagian sini saja. Ternyata di bagian ground juga ini putus. Ini coba saya sambung kembali ya.
ini putus-putus. Seperti apa nanti hasilnya. Semoga penyakitnya hanya di bagian sini saja. Ternyata kerusakannya ada di sikring pemanas ini. Sikring ini sudah putus. Ini seperti ini ya. Ini putus, sudah tidak nyambung, sudah putus. Nanti ini bisa dibelikan di toko. Jadi ini kerusakannya bagian elemen pemanas, kabel elemen pemanas tutup juga putus, ground putus, dan ini putus. Ini banyak yang putus. Nanti kita ganti ini dengan yang baru. Oke, ini sudah dapat sikringnya. Ini kemungkinan ini sudah putus. Ini kita ganti. Oke, kita sambungkan saja, dijepit saja. Kita pasang dengan dijepit seperti ini saja ya. Tidak usah seperti ini, kita jepit saja. Sudah cukup kuat. Kemudian kita pasang ini selongsong panasnya biar lebih aman. Di situ di dalamnya. Kita pasang seperti ini. Stop dulu. Oke, seperti ini kita pasang kembali di bagian sini. Kita pasang ya. Seperti ini, lalu kita coba ini sudah menyala atau belum. Nah, ini sudah menyala indikatornya. Ini bagian kuning. Wow. Rice cuk masak, ini masak ya. Ini penghangat. Oke, sudah betul. Tinggal kita pasang. Oh iya betul. Kita pasang kembali. Ini kita coba untuk panasnya seperti apa. Oke, sudah jadi seperti ini ya, sudah menyala. Sudah menyala pada bagian indikatornya. Ini untuk memasaknya, dan ini untuk bagian penghangat. Ya, sudah jadi. Tinggal dites menggunakan air. Mari kita tutup.
dahulu sebelumnya. Oke. Sudah selesai. Ini tadi kerusakannya, kesimpulan dari kerusakan ada di bagian bagian kabel yang menuju ke elemen atas atau tutup ini putus, dan ada dua juga yang putus, satu groundnya juga putus, kemudian di bagian sikring atau fuse juga putus. Mari kita pasang. Kita kasih air dulu seperti apa ya, coba air atau enggak untuk biar kelihatan. Nih dikasih air ya untuk mengetes nyala atau tidak elemennya. Ini bagian memasaknya sudah dinyalakan. Seperti ini, kita tunggu beberapa menit. Mari kita lihat hasilnya setelah beberapa menit. Kita buka. Ini sudah terlihat asap mengebul ya. Berarti ini sudah jadi, sudah bisa untuk memasak nasi kembali. Jadi sudah oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya agar kami bisa berinovasi di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.